Selamat pagi anak-anak, Namo Buddhaya. Ibu akan membagikan tentang video pembelajaran yang masih berkaitan dengan kelas 9, yaitu tentang tokoh wanita dalam kesetaraan gender. Nah, Ibu di sini akan membahas tentang Bhikkhuni Khema dan Bhikkhuni Upalawana. Nah, siapa sih Bhikkhuni Khema? Nah, bagaimana kisahnya Bhikkhuni Khema? Siapa sih Bhikkhuni Upalawana? Bagaimana sih kisahnya Bhikkhuni Upalawana? Marilah kita belajar bersama-sama dan dengarkan penjelasan dari Ibu. Jadi anak-anak perhatikan gambar tersebut. Jadi ini adalah gambar Bhikkhuni Khema. Ya, cerita tentang Bhikkhuni Khema datang ke Weluwana Arama. Jadi Weluwana Arama merupakan wihara yang dibangun oleh suaminya sendiri, yaitu Raja Bimbisara. Jadi Bhikkhuni Khema ini melihat suatu peristiwa yang sudah diciptakan oleh Sang Buddha biar memahami tentang kehidupan, tentang ketidakkekalan. Karena alasannya kenapa Bhikkhuni Khema ini mempunyai sifat yang sedikit kurang baik, yaitu sifat memanjakan dirinya atau bisa kita sebut dengan sombong. Jadi Bhikkhuni Khema ini sangat menyombongkan dirinya karena Bhikkhuni Khema sangat cantik, tetapi setelah melihat peristiwa yang terjadi di Weluwana Arama, Bhikkhuni Khema menyadari. Nah, kita ntar akan bahas bagaimana ceritanya ya anak-anak ya. Lanjut. Ini adalah gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini menceritakan tentang Bhikkhuni Upalawana. Bhikkhuni Upalawana datang ke Sang Buddha, menemui Sang Buddha untuk meminta ditahbiskan, meminta bagaimana caranya agar terhindar dari penderitaan-penderitaan yang dialami dalam hidupnya. Karena Upalawana memang kisahnya sangat menyedihkan, walaupun Upalawana itu adalah wanita yang sangat cantik, tetapi di sisi lain kehidupannya kurang bagus. Nah, anak-anak, marilah kita bersama-sama bagaimana ceritanya, bagaimana riwayatnya tentang Bhikkhuni Khema. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya. Jadi Bhikkhuni Khema merupakan ratu dari Raja Bimbisara. Jadi istrinya Raja Bimbisara, seorang ratu ya, seorang ratu. Jadi Bhikkhuni Khema awalnya adalah seorang ratu yang sangat cantik. Tetapi Ratu Khema ini dengan kecantikan yang dimilikinya mempunyai sifat yang sombong. Jadi sifat sombong itu tidak boleh kita terapkan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sifat sombong ini sangat membanggakan kecantikan jasmaninya ya. Jadi kita kurangin kesombongan terhadap diri kita. Mulai dari sekarang, jangan menunda-nunda ya anak-anak ya. Nah, pada saat itu Ratu Khema mengunjungi Buddha di hutan bambu dan Buddha mengetahui kedatangannya. Nah, Buddha juga mengetahui Ratu Khema sangat melekat pada kecantikannya. Karena tahu bahwa Ratu Khema itu sangat melekat terhadap kecantikannya, dan Sang Buddha pun tahu kalau Ratu Khema itu sebenarnya datang dan mendengarkan Dhamma pada saat itu. Sehingga Sang Buddha menciptakan sesosok gadis yang sangat cantik sekali. Nah, dari peristiwa tersebut Ratu Khema bingung, kok ada orang yang lebih cantik daripada saya. Tetapi kejadian tersebut tidak terus-menerus, kecantikan itu tetap ya. Dan Sang Buddha sehingga melihat peristiwa tersebut menciptakan
gadis tersebut lama-lama tua, keriput dan akhirnya apa? Meninggal. Dan setelah meninggal dari objek yang wanita cantik itu, terakhirnya adalah tinggal tulang belulang. Jadi Ratu Kema memahami itu peristiwa apa, berarti saya besok akan seperti ini. Kecantikan bukanlah hal yang tetap atau kekal. Berarti hidup ini nggak secantik terus seperti ini. Menyadari tersebut sehingga Ratu Kema menyadari bahwa kesombongan yang dimilikinya sekarang tidak bisa dipraktekkan atau terus-terus seperti ini, sehingga Ratu Kema kemudian pulang dan memohon izin ke Raja Bimbisara untuk menjadi bikuni. Nah, sehingga Raja Bimbisara sangat gembira dan mengizinkan. Kenapa kok malah sangat gembira ya anak-anak ya? Memang Raja Bimbisara memang dari awalnya bagaimana caranya agar Ratu Kema itu datang ke Weluwana Arama untuk berkunjung kepada Sang Buddha sehingga mendengarkan dhamanya dan akan sadar terhadap dirinya atau sifatnya yang selama ini. Jadi Raja Bimbisara langsung mengizinkan karena demi kebaikan sang istri. Nah, Bikuni Kema sangat tekun dalam belajar ya dan praktek dhamma, sehingga beliau itu memiliki pengetahuan yang sangat luas. Jadi walaupun bikuni yang dulunya sombong, tetapi setelah rajin tekun, ulet, sehingga yang dihasilkan itu memang membawa kebahagiaan, sehingga Bikuni Kema itu mendapat julukan bahwa bikuni terunggul dalam hal pengetahuan. Jadi punya kelebihan, yaitu mempunyai keunggulan dalam hal pengetahuan. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita bahas tentang Bikuni Upalawana. Nah, anak-anak pasti tahu Upalawana adalah wanita yang memang sangat cantik dan hidupnya pada waktu itu tidak menderita. Sama-sama seperti Ratu Kema, sama-sama tidak menderita, hidupnya bahagia. Upalawana itu merupakan putri dari seorang pedagang kaya. Namanya orang kaya pasti bahagia dan itu ada kelebihannya, itu cantik sekali. Sehingga banyak orang dari kecantikan tersebutlah banyak pemuda yang kaya raya maupun terhormat ingin mendapatkan Upalawana untuk dinikahinya. Tetapi apa yang terjadi karena rebutan segala macam, akhirnya Upalawana disuruh sama orang tuanya untuk menikah. Nah, pada waktu itu yang dinikahi Upalawana adalah seorang pedagang. Pedagangnya pun sangat kaya. Tetapi setelah suaminya pergi berdagang dalam kehidupan bersamanya, Upalawana mengandung. Tetapi mertua dari Upalawana itu menuduh bahwa Upalawana berselingkuh karena tidak percaya bahwa itu bukan hasil dari anaknya tersebut, sehingga mengusirnya untuk pergi. Nah, Upalawana akhirnya berencana pergi mencari, tetapi di perjalanan mencari suaminya yang sedang berdagang. Tetapi dalam perjalanan, karena perjalanannya sangat jauh, sehingga di dalam perjalanan beliau melahirkan seorang putra. Kita ketahui bahwa kalau kita dalam perjalanan sendirian dan melahirkan, apa yang terjadi pasti anaknya kemungkinan kecil untuk terselamatkan ya, sehingga Upalawana pada waktu itu sehingga Upalawana pada saat itu kehilangan seorang anaknya yang dilahirkan tersebut, yang dari suami pedagang tersebut. Nah, sehingga Upalawana memutuskan pulang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Tapi di perjalanan bertemu lagi seorang laki-laki, tetapi seorang laki-laki itu bukan orang laki-laki yang baik, tetapi laki-laki tersebut adalah seorang perampok.
namanya perempuan pada saat itu sendiri akhirnya mampu namanya perempuan, jadi pada waktu itu sendiri akhirnya Upalawana mau untuk dinikahi oleh perampok tersebut. Kita tahu bahwa latar belakang suaminya adalah perampok, pasti kekejaman atau sifat-sifat yang kurang baik pasti ada di dalam diri suaminya. Nah, pada saat itu Upalawana mendapat kekerasan dari suaminya sehingga anaknya itu terjatuh sampai berdarah karena ketakutan. Akhirnya Upalawana itu pergi untuk melarikan diri. Jadi meninggalkan anaknya yang berdarah-darah tadi pergi karena ketakutan dengan suaminya yang latar belakangnya adalah seorang perampok. Nah, di tengah perjalanan bertemulah dengan seorang pria yang muda yang kasihan kepadanya. Jadi pergi bertemu lagi. Nah, pria itu untuk menikahi, meminta untuk menikah dengannya sama Upalawana, dan Upalawana menyetujui, mereka lalu menikah dan hidup rukun. Tetapi suaminya mengambil istri muda lagi, anak-anak. Jadi Upalawana itu hidup saling berbagi dengan istri mudanya. Kita tahu bahwa Upalawana itu sudah tua tetapi masih cantik dan punya suami yang masih muda. Jadi suaminya punya keserakahan lagi, menikahi lagi sama istri yang masih muda. Tetapi Upalawana menerima saja dan hidup saling rukun dan saling berbagi. Tetapi di kondisi yang lain, di keadaan yang lain, suatu hari terungkaplah bahwa perempuan yang jadi istri mudanya itu adalah anak Upalawana sendiri. Nah, anak yang mana? Jadi anak Upalawana pada saat sama perampok tersebut yang ditinggalkan sampai luka-luka atau berdarah tadi. Jadi setelah besar menikah sama suaminya yang muda tersebut dan hidup berbagi itu dengan bahagia. Nah, kita tahu bahwa kalau kita saling berbagi, ada istri muda, ada istri tua, ternyata itu adalah anaknya sendiri, pasti hatinya akan terpukul, hatinya pasti terluka, sehingga Upalawana sangat sedih dan mencari Sang Buddha untuk belajar Dhamma. Jadi bingung untuk bagaimana caranya untuk mengakhiri kehidupannya yang sangat menyedihkan hidupnya ini, bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang diterimanya, sehingga Upalawana memutuskan untuk bertemu kepada Sang Buddha seperti gambar yang kedua tadi. Jadi mohon untuk ditabiskan menjadi bikuni. Kemudian Sang Buddha menabiskan menjadi bikuni dan Upalawana pada saat itu setelah ditabiskan merasa bahagia. Nah, Upalawana itu sangat dalam menjadi bikuni itu sangat giat dalam meditasi. Nah, kita tahu tujuan meditasi adalah untuk ketenangan batin, untuk mencapai pandangan terang. Jadi Upalawana ini karena sering meditasi sehingga Upalawana itu akhirnya mencapai arahat. Dan karena sering meditasi tersebut, Upalawana pun terkenal dalam hal kesaktiannya. Jadi Upalawana mempunyai kesaktian-kesaktian yang dimilikinya. Dan Sang Buddha pun mengizinkan kesaktiannya itu dipakai untuk melindungi dirinya sendiri, asalkan tidak untuk kesombongan atau untuk memamerkan kesaktiannya. Karena kita ketahui bahwa Upalawana walaupun sudah menjadi bikuni, aura kecantikannya masih melekat kepada dirinya. Jadi para laki-laki atau dulunya yang suka kepada Upalawana barangkali masih punya keinginan atau nafsu keinginan untuk menikahinya atau mendekatinya, sehingga kesaktian tersebut bisa untuk melindungi Upalawana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, kita simpulkan bahwa kalau Ratu Kema
punya kecantikan yang sama dengan Upalawana, tetapi Ratu Kema adalah menjadi bikuni karena tersadarkan atas kesombongannya. Tetapi kalau Upalawana sama-sama mempunyai kecantikan seperti Ratu Kema, tetapi latar belakangnya karena pengalaman hidupnya yang menderita. Tetapi dua-duanya punya punya kelebihannya masing-masing. Yang Ratu Kema mempunyai kelebihan tentang hal pengetahuan, kalau Upalawana mempunyai kelebihan dalam hal kesaktian. Dan dua-duanya merupakan bikuni utama. Dan dua-duanya mencapai tingkat suci, tingkat kesucian arahat. Ya, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat dan kita renungkan bahwa Buddha juga pernah mengatakan bahwa kecantikan bukanlah hal yang utama. Pada suatu saat nanti wajah kita yang muda, yang cantik akan menjadi tua, rapuh, kemudian mati. Jadi kita renungkan dari kata-kata Sang Buddha, semoga ini bermanfaat dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil poin-poinnya, kita ambil nilai-nilai positif dari kisah Ratu Kema dan kisah Upalawana. Terima kasih anak-anakku, semoga materi ini bermanfaat. Selamat pagi, Namo Buddhaya.